القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Mas Haji Alim Ali, kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan kita muliakan tanggung jawab kita Ustaz Was bersama Profesor. Tadi pagi Bapak-bapak Habib Mahdi, ya. Tadi pagi kami beserta Pak Malhan ziarah ke makam ketua NU pertama di Kota Palembang. Beliau bernama Sayyid Abdullah bin Salim Al-Kaf. Jadi ketua NU pertama sekali di Palembang ini adalah Sayyid, adalah para habaib. Mohon kesediaannya kita Al-Fatihah dulu untuk Habib Salim Al-Kaf. Semoga beliau, berkah beliau bersama Datuk Azhari yang ada di Berbaul itu, mudah-mudahan amal usaha beliau untuk memajukan NU yang ada di Kota Palembang ini, Sumatera Selatan ini menjadi amal jariah beliau. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Maka pada kesempatan kali ini saya atas nama Ketua NU Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Mahdi yang sudah menggerakkan semua orang Palembang untuk berziarah dan ada tradisi ziarah umroh. Terima kasih Habib. Semoga ini menjadi amal kebaikan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebenarnya betul-betul menolak karena di sini ada Ustaz Was ya, ada profesor kita Haji Munawar, tapi aku belum dipelajari sedikit. Sorry ya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan cerita sedikit mungkin juga datang tentang rukun bahagia. Jadi bahagia juga ada rukun. Rukun yang pertama supaya kita bahagia di dunia ini, yang pertama adalah sehat badan. Sehat badan ini adalah rukun pertama bahagia. Bagaimana kita mau bahagia kalau badan saja tidak sehat? Maka ulama membagi bahagia itu menjadi 3. Bahagia yang paling kecil adalah bahagianya banyak harta, ada jabatan, ada kebun, ada yalah, macam-macam tambang, ada usaha. Itu yang kecil. Tapi yang paling nomor 2 adalah nikmat sedang, nikmat sehat. Dan yang paling tinggi adalah nikmat iman. Ya. Kembali kepada rukun bahagia, yang pertama adalah sehat badan. Orang yang paling sehat hari ini adalah Ustadz Abdul Somad, karena badannya ideal, performanya luar biasa, dia tanawar, karena dulu di pondok makannya
biasa saja. Dan yang kenapa Ustadz Somad ini proporsinya pertama olahraga. Olahraga adalah salah satu rukun supaya kita hidup sehat. Ustadz-ustadz yang ada di sini badannya agak stabil-stabil, macam Ustadz Tolhan, itu pemain bola Pak, pemain bola kelas kelurahan Sakotigo. Sakotigo. Cuman itulah Ustadz Tolhan, kalau kita di pondok ini aman main di pondok, kalau kalah nak ngamuk dikit gitu kan, marah dengan santri atau ustadz. Sehat. Yang pertama olahraga. Maka saya punya dokter karena saya ada penyakit tertentu. Nomor urut 1 yang membuat kata dokter bukan obat ya. Nomor 1 pikiran. Pola pikir harus bagus. Nomor 2 pola makan. Nomor 3 pola hidup. Dan yang nomor 4 barulah obat. Jadi obat itu nomor 5. Kenapa Pak Haji sehat? Karena nomor 1 pikirannya tenang, duit banyak. Nah yang bahaya ini masih muda-muda cak kita ini buntung. Inilah yang kadang-kadang pecah jalan gedeng-gedeng itu, kadang cak nak nyungsep masuk sungai Musi gitu kan. Itu yang membuat kita sehat, olahraga. Maka di bulan puasa ini olahraga itu walaupun ringan harus tetap nomor 1 supaya kita sehat. Nomor 2 supaya kita badan sehat adalah memperbanyak puasa. Sumu puasa. Hari ini saya melihat rumah sakit adalah tempat yang paling sepi. Kenapa? Tidak ada orang yang berduyun-duyun ke rumah sakit karena sedang puasa. Coba lihat nanti setelah lebaran pertama Pak Haji, apalagi bertandang ke rumah Pak Haji ini, mak sumpah laju, kue lapis laju, bulu kojo laju, opor laju, rendang laju. Kurasa hari ketiga mulailah rumah sakit itu akan kontrol kolesterol. Kembali kepada pola makan yang berlebihan. Tapi kalau puasa ini kan terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua adalah sehat akal. Sehat akal ini penting Pak. Badan sehat tapi gila, mana itu judul? Sehat badan tapi tidak waras, apa Pak? Maka sebab itu yang kedua adalah rukun yang kedua adalah sehat akal. Akal kita sehat ini dengan memperbanyak baca. Tentu kita sepakat, Pak Said Agil sampai hari ini awet muda karena sering membaca Al-Quran. Nah, anak-anak muda yang saat ini kurang sehat banyak baca WA, baca WhatsApp. Yang ketiga, yang terakhir adalah sehat jiwa, sehat batin, sehat rohani. Itu rukun bahan. Memang disuruh. Kami yang ada memang disuruh tadi tuh. Belis Pak Haji asalnya berapa Ustadz ratus Ali, itu kan. Mana dia? Ya, Pak Haji, kami ini Pak Haji amanlah kedatangan apa namanya itu Anwar, pecah bahagianya kami. Ya. Lebaran pertama itu sudah bisa, nah lebaran ini aja terakhir ada apa? Batin itu mak gembira, tetapi yang paling bergembira lagi batin ini harus diisi nutrisi. Kata Abazen dalam bukunya Kutul Qalb, ada yang namanya obat hati, penawar hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa Palembang ini wongnya ada ayam tentrem, ada hati. Nak balik.
ada habib yang mengajarkan thariqah, ada kiai yang mengajarkan tarekat. Tarekat yang ada di Palembang ini luar biasa Pak perkembangan. Dari Datuk Syekh Abdul Somad Al-Malibani yang mengajarkan thariqah. Ada bapaknya Pak Ustadz Andi Sikil sama. Dilanjutkan Abah Syekh Ratib sama. Hari ini kita saksikan Palembang di bawah bimbingan Haji Halim. Marak Pak rotib-rotib ini. Marak betul Palembang hari ini dengan selawat-selawatnya. Dan disaksikan langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Pemimpinnya ada di belakang Habib Mahdi. Sponsornya ada Haji Halim. Luar biasa. Mudah-mudahan Palembang menjadi Baldatun Thayyibatun Warahmatullah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadilatul Ustaz Indra Zainuddin yang telah menyampaikan hajat dari ayahanda kita Bapak Mas Haji Abdul Halim Ali. Kita akan masih ada beberapa acara, yaitu yang selanjutnya itu pembacaan doa tahlil, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran sampai menjelang berbuka puasa yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Siragil Al-Tawar. Kita selalu akan mendoakan orang tua kita Mas Haji Abdul Halim Ali dan juga ibunda kita Ibu Dimas Haja Aminah binti Kemas Haji Anakuti. InsyaAllah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlalu jauh membahas tentang kesehatan karena di sebelah sana ada dokter semua sini. Selanjutnya kita akan bersama membaca doa tahlil yang dalam hal ini kita mintakan kepada tamu mulia kita Bapak Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'in wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikati al-muqarrabin wal ulama'i al-'amilin wal awliya'i as-salihin wa ala hadhihi dunya. Allahumma awsil thawaba wa qara'nahu ila al-ma'mum Kemas Haji Ali bin Kemas Haji Dik Nyimas Hajah Ningayah binti Kemas Syafaruddin, Kemas Haji Namutih bin Kemas Haji Ahmad, Nyimas Masjid binti Haji, Nyimas Hajah Bilawati binti Kemas Haji Muhammad. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa ahlan khayran min وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلهم وذريتهم من الصالحين والصالحات من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجمعنا وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة وخصوصا على صاحب هذا البيت Kemas Haji Ali. Allahumma افتح له أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين. تبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. يا ذا الجلال والإكرام يا فعال لما يريد يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ويا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya Karim. Terima kasih kita ucapkan kepada guru mulia kita Ustaz Abdus Somad. Dan selanjutnya kita sama-sama akan membacakan doa syifa atau doa kesembuhan untuk ibunda kita Mas Haji Aminah binti Kemas Haji Anabuti, dan tentunya juga orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, agar beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kesehatan beliau adalah kebahagiaan kami semua. Insyaallah mudah-mudahan untuk memimpin doa syifa ini kami mintakan kepada guru mulia Fadilatul Ustaz Profesor Dr. Syekh Abdul Al-Munawwar alaihi falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta ahaqqu man 'abid wa ahaqqu man tudhir wa ajru man a'ta wa akramu man sura. فنسأل اللهم أن تيسر أمورنا تقضي حوائجنا تبلغ آمالنا تصلح ظواهرنا وباطننا وتحفظنا من كل سوء مكروه وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى وأن تشفي مرضانا حصل الوالد مسجد عبد الحليم والد مسجد أمنا بنتي مسجد يا الله يشفي مرضى. اللهم أنت الشافي يا شافي اشفي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalim. Selanjutnya ada yang tertinggal sedikit. Mohon berkenan kita semua membacakan surah Al-Fatihah untuk saudara kita, suami dari Fatma binti Mas Haji Abdul Halim Ali, yaitu almarhum Sabto binti Juhartono Sabto bin Juhartono, almarhum Sabto bin Juhartono. Dalam hal ini sekali lagi mungkin kami mintakan dengan hormat kepada guru kami Ustaz Abdul Somad untuk membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila almarhum Bapak Sabto bin Juhartono. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ahlahu wa dhurriyyatahu min as-salihin was-salihat min as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa syarr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad karena beliau ini sudah seperti keluarga sendiri di rumah Mas Haji Abdul Halim, jadi kita minta tolong berulang-ulang tak pulang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih beberapa menit, yaitu hampir setengah jam. Jadi kita akan menikmati nanti indahnya suara Profesor Dr. Syed Agil Al-Nawar. Tapi tidak mungkin kalau 30 menit beliau akan melantunkan itu sementara beliau lagi puasa. Kalau beliau sambil 2 menit minum air mungkin tidak masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita akan mendengarkan tambahan untuk ilmu pengetahuan kita. Dalam hal ini kita mintakan kepada Fadilatul Ustaz Kemas Ali. Kepada Ustaz Kemas Ali kami persilahkan. Tadi itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman fadhil Mukarram wa mukarramun yang sama-sama dihormati para orang tua dan guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, para guru-guru yang hadir di sini semua, para sesepuh, para asatidz, para bahagia yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, terus guru besar kita Imam Besar Masjid Agung Sultan Ahmad Badruddin Jayapura Syekh Agil Al-Nawar. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru besar kita Ustaz Profesor Abdul Somad yang datang belajar dari Pekanbaru ini, panggilan orang tua kita Bapak Mas Haji yang kita hormati, orang tua kita Bapak Mas Haji Abdul Halim beserta seluruh keluarga besar beliau, mudah-mudahan Pak Haji senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan rezeki beliau diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ceramah tambahan yang tidak panjang-panjang, kalau hari ceramah dipanjang menyebabkan kaki kesenatan, bibir pecah-pecah dan pinggang pegal-pegal. Jadi kalau hari menjelang berbuka puasa, yang Ustaz Hendra tadi menyampaikan tentang Albani, apa beliau sehat, kalau sehat pikiran lebih banyak. Memang mau kalau butuh, ya pajak jadi puyang. Nah, kalau kata duit ini tidak ada berpikir Pak. Cuma kalau dia duit banyak, walaupun kita buyar, baca jadi pintar. Itu hebat duit ini. Baca berpikir, berkembang macam itu. Jadi saya Hendra sudah jelaskan kenapa orang tua kita Pak Haji ini sehat pada umur sampai sekarang. Salah satu beliau adalah sehat pikiran, berarti banyak berpikir. Yang kedua saya ingin meninjau sedikit ini, Prof. Saya melihat kenapa Pak Haji ini bisa berduit macam ini. Kalau saya tadi kan ceritakan Pak Haji ini karena berduit jadi sehat. Sekarang anda pengen tengok kenapa Pak Haji ini bisa berduit macam ini. Karena setelah saya lihat memang orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali ini adalah manusia yang luar biasa Pak. Kalau menurut aku bahasanya itu manusia yang antik. Kenapa saya bilang manusia yang antik? Pak Haji ini luar biasa.
Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu sifat manusia kata Allah dalam surah Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia ini diciptakan punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia buntu dia berkeluh, kalau lapang kata wasal. Ini kan sifat manusia macam itu kata Allah dalam Quran. Jadi sifat manusia itu kebanyakan kalau dia buntu berkeluh, kalau lapang kata wasal. Pak Haji ini beda. Lapang berduit tapi beliau surahnya bukan main. Tadi saya sudah ngomong ada ratusan nama ini termasuk nama aku juga ada ini. Tiap bulan dari abang ini. Lemah aja emang. Teman tak usah tanya berapa sama tahu kayak gitu tuh. Artinya apa nih manusia yang luar biasa beda. Kalau kebanyakan uang itu kalau kayu ketawasa, tapi beliau kayu tanpa surah. Jadi kalau dia ngomong wajar lah Pak Haji banyak duit dia nak sedekah. Belum tentu kalau kamu banyak duit ketawasa loh. Ngomong ke sama orang itu kan kamu masalah itu. Orang kalau ngomong kan wajar lah dia itu sedekah, duitnya banyak. Kita kalau duit banyak belum tentu baca surah Pak Haji. Belum tentu kita kalau mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, menunjuk ulama-ulama ini. Jadi beliau ini termasuk orang yang luar biasa. Yang kedua, saya lihat kenapa Pak Haji bingung yang luar biasa. Kita kan tak tahu Pak Haji susah atau tak susah. Tahunya kita beliau berduit bagi zakat, bagi duit. Aku tadi lebaran datang telekung, datang cewek, datang kurma Iya, bini aku je aku nak jilbab ni. Bini aku je abang jilbab, je telekung, je kurma. Tak tahu beliau ada buntu apa tak duit, ada duit atau tidak. Ternyata setelah saya kemarin ngobrol sama beliau, subhanallah, duit yang dihidupkan dengan kita yang dikeluarkan oleh beliau ini, subhanallah Pak, tidak selamanya duit dari keuntungan yang beliau dapatkan dari sawit dan lain sebagainya. Ada masanya beliau lagi nak kata duit, awalnya berjualan, dia nak sawit lagi tak laku, nyari lokal lain dulu, yang lokal ini tak laku, saking kena menunjukkan kita beliau tahan pinjam kan Pak. Untuk supaya nyampaikan hajat pun kita jangan apa Pak tahan hutang nak menunjuk uang ini, dah baca cari uang ini biasa dinjuk. Kalau tidak dinjuk artinya juga ke hati manusia ini alangkah kesiannya mereka. Lemah aku baik yang selalu dewean daripada sarung banyak ini, masya Allah. Padahal Al-Quran ngomong liun fikdu saati min saati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu kunjuk ke kelapangan rezeki, sedekahlah cara lapang. Kalau kamu lagi buntu, sedekah cara buntu. Pak Haji ini beda, makanya kamu kemanusiaan kita ini. Lagi lapang beliau sedekah cara lapang, lagi buntu masih nak lapang pula sedekahnya. Masya Allah. Inilah kuamal beliau ini memang benar-benar manusia yang luar biasa Pak. Wajar kalau beliau ini ditunjukkan oleh Allah berlimpahan rezeki yang luar biasa Pak. Kenapa? Karena pikiran beliau untuk menyenangkan kita ini, masya Allah luar biasa. Maka wajib bagi kita orang Palembang ini, kalau kita nak mendoakan orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali ini, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, berkah umur beliau diberikan oleh Allah, rezekinya berlimpah, seluruh usaha-usaha beliau semakin dilapangkan dan semakin dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, singkat padat, masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sebelum kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali ingin memberikan sedikit sambutan kepada kita semua. Alhamdulillah, insya Allah Allah senantiasa berikan beliau kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dari kita Ustaz Hamsona, Ustaz Adi Armanallah yang datang dari Jakarta, seseorang yang berkenal, yang mana tujuan beliau adalah hari ini untuk mengingatkan ke 17 tahun ibu saya meninggal dunia. Jadi kepada yang lain-lain juga, kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir di Kota Palembang ini, saya banyak mengucapkan terima kasih. Di sinilah saya akan menyadari, ya. Di sinilah aku tahu bahwa aku ini adalah amanah. Amanah dari termasuk yang ada di sini ulama-ulama,
dan karyawan-karyawan dan yang lain-lain. Tadi beberapa ustaz termasuk Bapak Zainuddin dan apalagi Ustaz Ali itu yang menceritakan barangkali yang dia tahu saja. Dia tahu, tapi yang dia tidak tahu nggak tahu itu. Tidak tahu. Nah, Tidak sekarang aku tidak mau nutup-nutupi persoalan. Tadi waktu keluar masuknya dia ada apa sebenarnya? Ya sama. Sebenarnya ada masalah besar yang aku akan bicarakan dulu dengan Ustaz Somad. Macam mana ini Ustaz Somad? Ya, pada tahun-tahun yang sudah lalu, aku tidak pernah seperti ini. Ayah kamu tidak tahu ini. Kamu tidak tahu ini. Nah, tapi tahun ini bagianku sangat istimewa. Sangat istimewanya apa ya? Kau tahu tahun yang lalu kami dapat musibah. Aku sakit, keluarga sakit, sedang bertua sakit itu tahun yang lalu. Seperti apa yang diceramakan dari Ustaz Nurdin, Ustaz Ali itu tadi kan, itu sudah. Tapi kalau tahun ini semua sehat. Alhamdulillah. Tadi aku sudah bicarakan, tadi aku sambung lagi susu tentang terawih tadi aku bicarakan lagi, akan bicarakan dengan Ustaz Jabal. Nah, sekarang aku bicarakan dengan seluruh ulama yang ada di sini dan Ustaz. Aku mohon didoakan supaya tahun-tahun yang lalu jangan seperti tahun ini. Tapi untuk aku, ya untuk aku anggap ini biasa. Ini adalah Tuhan yang berkuasa, bukan manusia yang berkuasa, bukan ajaran yang berkuasa. Ini adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau mau tahu ini buat aku yang sangat. Macam mana ceritanya? Ini perusahaan aku dibandingkan tahun-tahun yang lalu sangat besar tahun ini. Ya. Pabrikku dari Sikok sudah jadi 2, pabrik CPU. Kebun dari 10.000 sudah jadi 15.000. Itu sawit. Karet lah macam itu 70.000, 10.000. Nah ditambah lagi batu bara. Ini yang aneh, batu bara ini barang Tuhan ya, yang tidak kutanam, ya, tidak kutanam, tidak kurawat, tiga ini kedua dijual. Nah, itu aturannya ya. Tapi lucu sekarang. Tahu ini lucu apa ketahui ini? Apa? Sudah dibuat jalan, dibuat pelabuhan, segala izin, lakukan segala kan? Sudah digali, sudah ada stok 30.000 ton di pelabuhan DW, jalan DW, mudah-mudahan lah. Yang lain tidak seperti itu. Ada tambang batu bara, di bawahnya mulai kita tidak. Ya jalannya gitu, pelabuhan gitu, izin gitu, itu Tuhan. Bukan ulama-ulama yang selama ini yang sudah beberapa tahun ini. Itu yang sudah terasuk tahun ini. Alhamdulillah sudah mulai nambah. Buktikan. Sampai beberapa hari yang lalu aku ngomong sama budak-budak ini. Kamu tak lah, tidak usah dijual gitu. Tidak. Siapa tak tunjukkan baik, jadi pepek. Nah rupanya jiwa aku itu datang seperti kemarin. Baru kemarin lah, baru di pusat cuma tak beli 7,5 juta ton. Aku kapal aja. Yang sawit itu tadi biasa produksinya satu hari 500 sampai 600 ton. Sekarang cuma 150 ton. Waktu pabrik yang tadi berjalan full sekarang cuma berjalan 2 sekali. Nah ini kan kamu tidak tahu ini. Tidak tahu persoalannya. Karet macam itu juga. Biasa 1.000 ton setiap bulan. Sekarang 400 sampai 500 ton lah paling tinggi. Dengan biaya, ya, kurang sudah cukup. Sekali awal pun lebih dari 8.000. Apalagi setiap bulan aku selalu berberi santunan. Tidak kurang dari antara 8 sampai 1 miliar. Itu setiap bulan. Tidak bicara dengan besar. Nah sekarang kalau bisa tengok dalam hitungan aku ya,
Tapi Tuhan lain barangkali. Aku yakin ini. Aku yakin sesuatu. Kau uji aja limpah, uji apa? Kalau sakit sudah lewat, kematian sudah. Kalau tadi mantuku mati, lisanku mati, dulurku mati dulu. Sudah sakit mati belum? Sekarang hidup sehat kan? Rupanya diuji misalnya. Barangkali kan ulama tahu maksudnya apa. Aku dah tahu. Aku diuji. Seharusnya kami di dalam tahun ini paling sedikit sudah mengeluarkan zakat itu 10 sampai 15 miliar. Tadi aku sudah ngomong, Ustaz, keluar inilah Ustaz. Tahu nih kalau nak keluar zakat keluar Ustaz, tak sampai 200 juta. Ini mana uji Ustaz? Itu yang sepi katanya. Ajaran biasa berapa keluarga? Kalau yang sudah minimal 7 sampai 8 miliar. Sudah Ustaz keluar. Tak sama, aku setuju begitu Ustaz. Setuju sekali. Tapi walaupun aku nak kasih duit, aku ingat cuma 3 ekor cerita orang nenek moyang. Cuma ada 3 main ini. Apa aja? Kalau barang kita tak laku, ada barang tidak laku. Tak apa. Masih ada tempat kita berasa minjam. Ada hutang apa tuh berasa minjam. Ada tahu ni. Yang ketiga masih ada hutang. Nah itu terbukti dalam taman. Terbukti orang nenek moyang. Baik aku dah datang tanggung, aku dah baru sebab aku milik Allah ya. Bukan milik ya, orang tua aku memang milik aku, tapi sebenarnya aku yang dalam milik Allah dan milik umat umatnya. Masuk akal lah. Mau apa ya? Sedekah awal Ramadan, ada kurma, ada beras, ada minyak, segala macam. Biasanya duit aku tu berbudak. Tahun-tahun yang sudah beli baik. Aku tak tahu berapa puluh miliar itu duit banyak. Kali ini dah macam ini. Jadi sampai staf-staf aku ngomong termasuk jadi bagaimana ini. Jadi dah kita sedekah awal Ramadan cipaku Ustaz. Dengan sarung-sarung tak tahu apa dua bina kalau mama ya. Pokok cuma kirim ni, ya. Kata aku. Tahu-tahu dia kita tahu itu belum. Yang mana yang dah sudah. Kalau terus ke, ya sebab wong ni kalau nak beli beras, nak beli super ni itu kan besok. Tapi kita ada kurma ni jarang terbeli, ya dah. Ada duit di beras dulu, jadi kita jual kurma, dia jual minyak goreng, dia jual bulu, nak 3 kau ni penting. Tambahlah seperti biasa, kasihkan. Maknanya duit dah kan? Coba kau tanya ini, boleh tak berhutang? Dia ni Ustaz, Haji Halim berhutang sampai di warung toko baju, toko kurma itu. Gimana? Haji Halim nak boleh? Dia hantar Ustaz di sini. Kapan bayar dah kaget? Ustaz, kami senang kerajaan berhutang. Tak mana lagi? Coba nak tanya tak pulang. Senang Haji Halim berhutang. Selesai 500 berapa ya? Hampir 200.000 paket cipaku yang kecil macam tadi, ada bulu, ada beras itu, ditambah lagi ada sarung, ada mengkeno, ada jilbab, jadi bagi hemat di Bali ya, kali tak hemat masuk juga. Jadi bertahun, kutanya anak buah, itu sudah kamu bagi sebab sudah. Duit dia bayar belum. Kaki ini tak bersat. Cepat kau cari ke duit. Kenapa? Ya hutang. Kalau tadi pinjam baru pinjam dulu. Sekarang hutang yang ketiga. Kalau aku dengan kau tak sama. Anak buah itu pun. Kami nak perlu duit hari ini 10 miliar. Bang 10 miliar. Bayar ke bayar? Selesai. Itu lagi pagi. Jadi 3 syarat sudah terpenuhi. Ya tak? Barang tak laku dah apa-apa. Asal ada tempat balasan. Tempat balasan sudah hijau. Kalau ada tempat pun, tak ada tiba-tiba di tempat kain Ustaz. Tidak ada Ustaz lagi. Coba ke mana dulu?
Selatan. Nah, terakhir, status Muhammad. Kalau aku mengeluarkan sesuai dengan aku dan anakku ya 2,5%, paling kali 200 juta. Tapi dengan mengibahkan datang tadi mengharapkan biasa dari jalan kami aja mungkin hari raya jangan takut atau jalan yang rendahkan datang dan sedekah. Mana sah? Bisa sih. Jadi ini bisa. Tapi duit di berbicara boleh utang. Tidak tahu apa dia paham tadi. Tapi lucu. Jam 2 tadi duit itu berbeda dari bangsa. Sudah itu yang pun Pak Haji kami beli CPU, Pak Haji itu besok pagi kami kirim. Berapa? Belasan rupiah. Supaya luar. Ya, saya baru kita ceramah ke sini. Tapi ya kita sudah. Anak diri pun biasa kalau makan 3 hari tidak boleh. Ya, kalau begini nggak ada. Jangan lanjut. Nah mungkin siapa tahu depan ini Tuhan berikan. Nah, aku masih kembali di sana malam dalam santai. Aku ini ada di buku satu pegangan ini. Jalan kalau pepetnya, kau baca ini. Tapi kalau pepet jangan kau baca. Kan kalau lagi kecil itu apa artinya? Seminggu yang lewat baca Ustaz. Membaca di dalam Quran itu sebasar Quran. Aku nak tahu, kalau tak boleh kita tahu ini. Boleh mak baris yang harus sudah boleh dibaca itu. Terbaca surat An-Nur. Surat An-Nur 350 apa dia? Ayat 40 sampai 50. Nah, kamu ustaz, ulama, qari, kamu tak tahu artinya. Coba. Surat An-Nur ya. Ayat 40 sampai 50, 10 ayat dibaca. Ya Allah, ini jawabannya. Jadi kalau dalam pengertian sementara oleh aku, kali kamu lebih tahu dari aku. Tak usah susah jadi. Ini punya bumi lagi punya aku, berlanjut punya dia. Paham itu? Itu sekolah dia mewah, dia suruh puasa ya Allah. Yang dibawa datang di aku. Atau kalau mati bukan mati di sini, bukan mati di rumah saudara, mati di tempat lain. Minta digendong, ya Allah. Nak dimandi ke sini, tidak cocok batang kayu. Ini sah. Tidak lagi batang kayu. Ada kami 2 orang ada duduk di sini. Begitu aku duduk, dia makan. Cukup dia dalam hati. Tidak apa-apa saja. Kalau basi lagi. Itu baru sepulangnya dah. Jadi terkejut itu aku dia tahu aku susah. Langsung dia puji lagi. Mantep lah, pasti tunjuk lah. Panitianya aku dia ini juga datang tiap kita enak berangkat galau gitu. Nah itulah aku sampaikan aku ya Kurma tadi dulu, sholat dulu kan. Ada lagi ya? Iya, sholat udah tuh. Sama sekali itu baru kamu baru doakan. nasi Di hari nak kaki batu bara, batu bara tu ada asin, jadi dia lucu. Aku dan puji doa aku sebuahnya ini diakui oleh perampok itu. Dikata puja-puja dia. Nak dirampas. Wah, apa? Nodong aku minta celaka. Haji Alim dulu. Bukan kau itu, berjauh kawan, batu apa lagi aku tak takut. Maka kau nak air kacang level. Videonya. Iya. Kami tuh lagi hujan, video mau apa-apa di Jakarta. Mulut macam ini kejar. Mulut buaya Jalan macam ada mulut itu muka ini kenapa dong tahu tidak tahu? bahan bangunan. dia kan di Sungai Tawar dulu tinggalnya. Iya. Sambungan Taufik apa tahu Jakarta kan? kan. Yang bicara Ini tentang Sungai Tawar masih bujang. Pipa. dengan kita mengumpul ini ulama-ulama dan ustaz-ustaz dan ibu haja saudara masjid saja tolonglah apa yang kau lakukan itu aku minta ikhlas kepada
tolong didoakan. Jadilah itu pengalaman pagi. Masa perusahaannya sebesar itu, buah sawitnya biasa sekian kok. Betul kan lah, aku baca doa Ustaz. Doa, kalau yang doa, doa betul. Doa itu yang kata Tuhan gue baru kan. Kaget kau nak tunjuk aku kan, belum lagi mana terhilang. Ayat itu. Lah maghrib belum ya? Lah azan kali lah ini. Ya. Surah Ar-Rahman tiap malam baca. Nak gituan kau dah minta apa? Minta apa ni? Lah doa tapi kamu ni lah aku nak zakat, nak baca zakat, nak sedekah, nak baca galau, ni lah galau. Sampai sekarang. Aku tak galau arti kalau aku bakal meningkat orang lain. Tapi aku minta sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dari sekarang terkumpul sampai ke malam besar. Amin. Assalamualaikum Atas mayang duduk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak biasa kita yang dilakukan oleh wong tua kita sampai dengan benar maghrib. Alhamdulillah. Jatuhi selamat berbuka puasa. Suasana di rumah Jalim siap-siap sholat isya dan tarawih. Tadi jam 5 sampai jam 6 tahlil, yasin tahlil, doa-doa. بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة Hafal Al-Quran, ngajinya bagus, napasnya panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita sayangi, dan kita muliakan Sayyidul Bait Abah Kiai Haji Ahmad Salim. Saya panggil khusus malam ini. Abah ini tak berhenti buat baik, Pak. Itu ulama sehat. Serta keluarga besar. Ada minum ya? Yang kita hormati. Kalau ada minum sih. Ada minum. Kamu tadi. Dan dia mengisi dengan Ustaz tadi yang kita kemarin ketemu di Epil Kayu. Besok kami nak ketemu di Segayam. Nak ketemu di Sri Nantioki Lotes. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustaz Abdul Somad. Dek. Banyak minum ya, Dek. Memberikan pencerahan bagi kami warga Sumatera Selatan yang kita cintai, suara paling merdu yang pernah kita ketahui. Menteri Agama Republik Indonesia periode 2001-2004, Profesor Dr. Haji Said Akil Husin Al-Munawar MA. Forkompinda yang sempat hadir atau diutus untuk hadir, Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang selalu setia, Ketua MUI, para habaib, para alim, para ulama, Ustaz Solihin dan kawan-kawan dari Himbara, tadi saya dengar dari Mandiri, dari beberapa perbankan, Mitra Abah, juga dari Bank Sumsel, saya lihat jemaah majelis taklim, ibu-ibu sekalian, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah untuk sekian kalinya kita bertemu di kediaman Abah ini dalam acara serupa, yakni sholat Isya, Tarawih, dan sebelumnya diawali buka puasa. Yang kita syukuri ini kan, setiap acara di sini Abah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Kalau soal kelebihan berat badan itu kata makmur barang gitu. Gampang gitu. Juga ada ketua FKUB juga. Kita malam hari ini diundang oleh Abah untuk berbaur, tapi sekaligus ini masuk dalam acara formalnya Pemprov sebenarnya. Ada tur pengajian safari Ramadan di dalam setiap bulan puasa, dan salah satu rumah pribadi yang ikut serta di dalam jadwal itu di setiap tahunnya adalah kediaman Abah Haji Alim. Ini merupakan penghormatan kita kepada tokoh masyarakat yang telah banyak berbuat baik kepada pribadi-pribadi, juga kepada agama Islam tentunya. Aku pikir itu yang kita tidak sabar adalah menantikan tausiah dari Ustaz Abdul Somad yang akan memberikan tidak henti-hentinya pengetahuan agama bagi kita semua. Terima kasih Bah atas jamuannya malam hari ini. Mudah-mudahan doa banyak ini akan menjadikan Abah sehat dan bahagia terus. Amin. Dan khusus untuk ibundanya Abah yang kita peringati pada hari ini, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, sahibul majlis, orang tua kita semua, Abah Kemas Abdul Halim Ali beserta seluruh keluarga besar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta rombongan,
guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Sahibul Fadilah Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar, yang sama kita hormati Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para asatidz, Ustadz Solihin Hasibuan, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi bin Syihab. Ini kalau saya sebutkan satu-satu sahur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Galo-galo. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan pula menembak badak. Melihat jamaah menyambut salam, nampaknya sedang sibuk dengan kue kotak. Itu sebagai tradisi saja, Bapak. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Datang yang menyenangkan hati, alhamdulillah. Datang yang menyenangkan pikiran, alhamdulillah. Malam ini kita ucapkan alhamdulillah. Kalau datang yang menyusahkan hati, innalillah. Innalillah. Di antara yang membuat hati itu senang adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Pecandu narkoba itu kalau diambil narkobanya dia akan sakit, akan sakau. Tapi kenapa orang pecandu narkoba itu tetap hidup dan sehat? Kata sebagian orang bertanya. Orang yang minum khamar, yang mabuk, dia akan kehilangan percaya diri. Sehebat-hebat artis yang bisa bicara di depan orang banyak, kalau sudah ditarik narkobanya, kalau dia memakai oknum, maka kehilangan kepercayaan dirinya. Tapi ada satu yang kalau orang dihilangkan dari ikatan ini, dia akan kehilangan semangat, yaitu ketika dia dilepaskan dari ikatan persahabatan teman-teman. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Ini ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, bermacam bercampur aduk. Tapi begitu komandannya mengatakan siap gerak, maka mereka akan bersatu sesuai dengan seragamnya masing-masing. Orang biasanya bisa duduk bersama, bisa berteman dan bersahabat itu kalau ada kesamaan. Sama-sama suka pengajian, sama-sama suka mendengarkan tilawah qiraatil Quran. Jadi bersyukurlah kita pada malam hari ini kalau ditanya anak-anak kita, kenal ayah dengan bapak fulan? Oh itu kawan ayah, tiap tahun kami jumpa, setiap kali haul ibunda dari Abah Kemas Halim Ali itu kami jumpa selalu setiap ujung-ujung Ramadan. Karena ada titik pertemuan, titik kesamaan. Sama-sama suka membaca Yasin, sama-sama suka tahlil, sama-sama menikmati suara Sayyidi Al-Habib Prof. Dr. Said Aqil Munawwar. Tapi berapa banyak orang yang tak bisa menjawab pertanyaan anaknya ketika ditanya, itu tadi kawan ayah? Iya. Kenal di mana? Kami sama-sama sakau. Nauzubillah. Biasanya orang bisa duduk bersama, bisa berjalan bersama dengan kesamaan-kesamaan ini. Dengan kesamaan ini pula lah hendaknya kita bersama nanti di padang mahsyar insyaallah. Amin. Allah bertanya, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Adhilluhum tahta zilli, aku mau memberikan mereka naungan di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal quburu bu'sirat, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Naik air laut itu ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Tapi orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, dia akan bernaung di bawah arsy. Mudah-mudahan kita termasuk yang berada di bawah itu. Amin. Terlepas dari kelebihan kekurangan kita masing-masing. Tadi Pak Gubernur
bertanya, Ustaz Somad, kemarin kita jumpa meresmikan Masjid Raya Abdul Qadim, ini jumpa lagi, besok lagi, 4 hari. Setahun saya ke Sumatera Selatan di 2 kali, sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, biasanya begitu. Ini bulan Ramadan ini berubah jadwal, tapi tetap 4 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Tak boleh lebih dari itu. Kalau lebih nanti dicurigai orang buka cabang. Sengaja disusun begitu supaya tak habis waktu di jalan. Kata Pak Gubernur, apa vitamin yang Ustaz makan? Alhamdulillah Pak Gubernur, saya sampai sekarang masih minum cukup. Ngirup juga. Tak ada vitamin khusus, masih minum teh manis. Tapi kalau boleh saya jawab tadi, mungkin doa orang Palembang. Banyak orang-orang baik ini berdoa, mudah-mudahan Ustaz Somad itu gemuk sikit. Jadi doa orang soleh ini lain membuat kita kuat ini. Kadang saya sendiri merasakan, sebelum sampai ke lokasi itu kadang tertidur. Dari Pekanbaru ke Batam tertidur, dari Batam ke Palembang tertidur, dari Palembang ke Epil tertidur. Tapi begitu berjumpa dengan orang ramai, bangkit semangat. Rupanya orang ramai ini berdoa, apalagi panitia-panitia itu. Masya Allah doa mereka. Ya Allah sehatkan Ustaz Somad itu, ya Allah, supaya sampai dia kemari. Sesudah nanti tahu siang mau sakit-sakit. Jadi didoakan lagi oleh jadwal berikutnya. Nah ini Masya Allah, tabarakallah, haul yang ke-17. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya ringkas tausiah ini pada 5 poin. Saya di mana-mana ceramah itu dari dulu memang begitu, pakai poin-poin. Kenapa Ustaz selalu ceramah pakai poin? Karena saya kan tidak selamanya ceramah. Selalu juga saya menjadi orang yang mendengar ceramah. Jadi kadang waktu mendengar ceramah tuh bingung saya, kapanlah selesainya ceramah. Nah, itu. Jadi kalau pakai poin itu tahu kita. Nah, jadi poin 1, kedua, ketiga kita tidur aja dulu. Nanti gilirannya udah mau habis-habis baru kita bangun. Kita tidak boleh selalu berbicara, karena kita tak tahu rasanya mendengar orang bicara. Psikologis pendengar itu kita mesti tahu, supaya kita punya pandangan 2 sisi. Makanya saya tak selamanya khutbah Jumat. Ustaz nanti khutbah di mana? Kami mau sholat Jumat di situ. Saya bilang hari Jumat ini saya tak khutbah. Terus saya mau merasakan gimana rasanya menjadi orang mendengarkan khutbah Jumat. Ternyata menjadi pendengar itu jauh lebih berat. Begitu saya mendengar khutbah, kadang-kadang 3 khatib itu nampak saya di atas. Ngantuk apa? Jadi jangan heran kalau nanti nampak rekaman saya khutbah menggelegar suara saya, mata saya tajam, itu sedang mencari kemana nampak saya yang menunduk, disitulah saya paling kuat. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara, tapi bagaimana mendengar. Saya rasa banyaklah mendengar ceramah. Ketika di Mesir dulu di asrama ada pengajian, di TV ada pengajian. Pengajian yang paling saya suka itu adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Semangat, umurnya 80-an tapi menggelegar. Ada lagi Syekh Abdul Hamid Kishik, itu juga khatib luar biasa, singanya Mesir. Tapi ada yang slow, lembut, Said Muhammad Tantawi, itu lembut. Saya suka itu semua. Tapi banyak kalau ditanya apa yang Ustaz ingat dari ceramah mereka, tak ingat. Itu tak ingat. Pernah suatu ketika waktu masih anak baru diajak sama kakak kelas, nanti kita sholat di Masjid Al-Hajjul Islami. Ini yang datang ini ulama besar Mesir yang mengajar di Saudi Arabia. Dia musim panas, musim libur bulan Juli Agustus dia pulang. Ayo kita ke sana. Rupanya yang berceramah waktu itu adalah Syekh Sayyid Sabiq yang menulis kitab fikih sunnah. Oh, selesai itu ditanya senior, paham kau apa kata saya tadi? Tidak. Udah tua dia, tak jelas lagi omongannya. Tapi saya cuma datang ingin melihat, mengambil barokah, melihat orang-orang soleh. Paling tidak kalau ditanya, tahu menulis kitab fikih sunnah, pernah menengok, mendengar, walaupun tak paham. Besok malam kabarnya menyeberang dari Sungai Nil ke Giza. Di sana akan datang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kami pun beramai-ramai sama kawan datang. Begitu sampai melihat beliau menyampaikan tausiah,
Begitu selesai tausiah, berebut air minumnya itu. Semua yang berebut anak Indonesia semua. Nah, itu. Jadi pengalaman mendengar para ulama itu memang ketertarikan yang luar biasa. Tak pernah saya bermimpi akan satu majelis duduk bersama dengan Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Karena dulu kita menonton dari TV, mendengar, melihat, tiba-tiba bisa disatukan di rumah Abah Kemas Halim Ali ini luar biasa. Tak pernah terpikirkan bisa duduk bersama. Jadi kebetulan ada profesor pakar spesialis jantung di sini. Saya ada juga yang ingin saya tanyakan, Prof. Kira-kira jenis penyakit jantung apa itu? Kalau setiap kali saya jadi imam tarawih, detak jantung saya tak normal karena beliau ada di belakang. Dilema saya, mau maju ke depan ayat hilang-hilang timbul, mau tidak maju. Abah Kemas Halim Ali meminta nanti jadi imam, jadi mau tak mau maju juga lah. Mudah-mudahan tahun depan tak disuruh maju lagi. Tapi yang jelas saya senang, saya happy, saya bahagia. Jadi ternyata kebahagiaan itu, kalau mau bahagia, tombol hati diantaranya adalah bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang baik. Dan alhamdulillah di Palembang di Sumatera Selatan ini kita difasilitasi untuk berjumpa dengan orang-orang baik. Di tempat lain manalah dapat kita bisa duduk bersama. Ada gubernur, ada profesor, ada orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu macam-macam dalam kepalanya. Dalam Quran 30 juz, dari mulai qiraat Warsh, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Hafs, qiraat Ibnu Katsir, ada semua. Lalu kemudian orang yang dititipkan hartanya tapi penuh dengan kesederhanaan. Jadi kalau orang bertanyalah ke saya, kenal Ustaz dengan Kemas Halim Ali? Oh, selalu saya kesana. Apa Ustaz tengok kelebihannya? Dia itu kan orang yang kaya raya Pak Ustaz. Saya bilang, saya tengok makin kaya makin banyak duitnya, makin tipis bajunya. Masya Allah, tabarakallah. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Dalam satu riwayat, rajulun atahullahu Qur'anan. Orang yang hafal Quran, punya ilmu tafsir, fikih dan akidah, qiraat dengan asbabun nuzulnya, lengkap semuanya, kita boleh iri kepada mereka. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan Allah harta lalu dipakainya untuk menolong agama Allah, itu juga kita boleh iri. Dan dua orang itu ada bersama kita malam ini. Kita orang yang paling bertuah. Andai pun tak dapat Lailatul Qadar, ini sudah semi Lailatul Qadar. Di malam 23, tinggal lagi menunggu malam 25, malam 27, malam 29. Tapi walaupun begitu, jangan pula malam 22, malam 24, 26 masjid itu kosong. Karena kata Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Poin yang pertama yang ingin diajarkan Abah Kemas Halim adalah beliau tidak membacakan ayat-ayat berbakti ke orang tua. Beliau tidak membacakan hadisnya. Itu tadi yang dikatakan Prof. Said Agil Al-Munawar. Kita ini baru pada tataran teori. Kita baru bicara, sementara Abah sudah melaksanakannya langsung. Dan satu ungkapan mengatakan kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi. Lisanul hal, perbuatan, absah min lisanil maqal. Lebih diingat orang daripada kata-kata. Coba sebutkan apa saja yang kau ingat dari ceramah Ustaz Somad. Paksa dia buka dulu channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tapi kalau action langsung dirasakannya. Saya tak ingat siapa saja guru kami dulu, syekh siapa, profesor siapa yang menyampaikan tentang bersedekahlah buka puasa. Tak ingat saya. Tapi yang saya ingat, orang Mesir itu di stasiun kereta api, di stasiun bis, di halaman rumah sakit, di tanah lapang, berlomba-lomba membuat tenda kemah, ditulis di atasnya Maidatur Rahman. Maidah artinya hidangan meja makan. Ar-Rahman datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tak tahu entah siapa yang memberi.
Jadi ternyata action perbuatan itu lebih diingat. Jadi sampai hari ini, walaupun saya sudah pulang dari Mesir 20 tahun, saya masih tetap ingat suasana buka bersama di Mesir karena mereka berbagi. Kalau di Saudi Arabia berlomba-lomba orang di Masjid Nabawi, Masjid Haram menarik kita mau ngasih makan buka, itu biasa karena mereka kaya-kaya. Tapi orang Mesir ini biasa macam kita. Orangnya tidak terlampau diberi kelebihan rezeki, malah lebih hebat lagi orang kita kadang. Tapi semangat berbaginya itu luar biasa, dan itu dalam bentuk action nyata. Mereka langsung berbagi dalam bentuk namanya Maidatul Rahman. Itu makanya kalau adik-adik yang kebetulan membuka Instagram Ustadz Somad ada iklan Maidatul Rahman. Kami sudah buat 3 tahun berturut-turut di Pekanbaru Riau. Itu berbagi bukaan puasa selama dari 2023, 2022, 2021. Itu untuk mengamalkan apa yang pernah kami dapatkan dulu dari action nyata perbuatan, bukan sekedar ceramah. Dan hari ini kita mendapatkan itu. Jadi Abah Kemas Halim tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata nasihat, tapi langsung begini cara berbakti kepada orang tua. Dan saya yakin ini lebih menyentuh, ini lebih sampai ke hati anak-anak kita daripada hanya sekedar tausiah, ceramah, khutbah, dan tablik akbar. Kita berharap dengan haul yang ke-17 ini, anak-anak kita pun nanti menjadi anak yang berbakti kepada kita, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.